Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di daycare Little Aresya di Umbul Harjo, Yogyakarta, kita sudah terhubung dengan salah satu orang tua korban, Aldewa. Selamat sore, Pak Aldewa. Sore. Baik, Pak Aldewa, kalau boleh diceritakan Bapak, anak Bapak usia berapa yang dititip di daycare Little Aresya Yogyakarta ini? Oke, saya titipkan dari usia 18 bulan sampai sekarang usianya sudah 3 tahun. Seperti itu. Baik, apakah ada perubahan sikap setelah anak Bapak dititipkan di daycare ini? Baik, jadi untuk perubahan sikap, awalnya mula saya pikir untuk takut sekolah seperti menangis sampai di gerbang itu saya pikir biasa ya, karena mungkin jauh dari orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya itu kalau menangis jauh lebih tantrum seperti itu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Baik, setelah kasus ini mencuat, apakah Bapak menyadari ada kekerasan atau dampak psikologis yang dialami oleh anak Bapak? Baik, untuk dampak psikologis mungkin lebih takut ketika sampai sekolah itu tadi ya, tapi seminggu sebelum penggerbekan itu saya temukan anak saya kaki sebelah kiri di bagian lutut itu ada lebam. Tapi ketika saya lihat laporan harian itu tidak ada laporan dari pihak sekolah. Tapi juga saya tidak tanyakan ke sekolah karena memang mungkin hanya jatuh biasa, tapi memang lebamnya sekarang sudah hilang, seperti itu. Baik, luka-luka lebam ini apakah hanya sekali terjadi atau beberapa kali, Pak? Oke, kalau untuk lebam yang saya temukan hanya sekali, tapi kemudian juga saya temukan adanya tertular penyakit seperti gatal-gatal gitu ya. Saya juga sudah melihat di sosial media banyak penyakit gatal-gatal yang serupa yang terjadi pada anak-anak kami. Jadi saya kira ada penularan sakit kulit gitu ya yang tidak di transparan dari pihak daycare-nya seperti itu, karena kami tidak menerima laporan. Baik, banyak orang tua menyebut Pak, anaknya ini ketakutan kalau mau berangkat begitu ke daycare sendiri. Anak Bapak seperti apa? Ya, ada dua kondisi ya. Kalau biasanya kalau kami berangkat kerja pagi hari itu anak saya itu selalu nangis ya, nggak mau berhenti. Sampai kadang bilang, ayah nggak mau sekolah, please, seperti itu. Atau kalau sudah sampai sekolah yang tadinya nangis, dia langsung diam ketika lihat miss-nya. Jadi memang saya rasa apa yang anak saya alami juga terjadi dengan anak-anak yang lain. Kalau sampai sekolah pasti langsung nangis gitu, ketakutan. Baik, awal Bapak mengetahui kasus ini seperti apa, Pak? Itu kan adanya berita itu kan Jumat sore ya, jadi anak saya kan dijemput Jumat sore juga, karena memang ada 2 gedung yang berbeda, untuk usia 2 tahun ke bawah itu di sebelah barat, dan 2 tahun ke atas sebelah utara, yang digerebek adalah di sebelah barat. Dari situ saya lihat di sosial media banyak berita beredar, langsung saya telusuri, memang ternyata ada pengakuan dari ex-miss yang kerja di situ melaporkan ke pihak polisi, lalu terjadi penggerebekan, seperti itu. Baik, sejauh ini apakah dari Bapak atau dari orang-orang tua korban saat ini sudah diperiksa oleh kepolisian untuk dimintakan kesaksian? Oke, yang saya lihat di sosial media mungkin yang mendapati pemeriksaan yang terkait dengan luka yang mungkin di 2 hari 3 hari kemarin ya untuk divisum, karena kalau anak saya pribadi kan yang saya tadi sebutkan lebam di bagian kiri itu tentu sudah hilang gitu ya. Jadi mungkin saya hanya melihat dari sosial media perkembangannya, dan saya juga sudah mendengarkan ada 13 tersangka yang ditetapkan. Saya harap mungkin polisi lebih cepat lagi dan kita tahu siapa tersangkanya, seperti itu. Baik, Bapak sendiri ketika mengetahui terkait dengan kabar tersebut bagaimana? Ya, awalnya saya nggak percaya ya, karena waktu mendaftar itu kan saya melihat sendiri struktur organisasinya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan, ada punya gelar gitu ya. Saya tidak berpikir aneh-aneh. Mungkin yang saya agak curiga adalah ketika pihak daycare tidak menyediakan CCTV, itu yang jadi poin. Kemudian yang kedua adalah untuk biaya bulanan itu biasanya yang saya tahu ketika kami transfer itu harusnya ke yayasan, tapi ini kita transfer ke rekening individu untuk atas nama ketua yayasan. Jadi ketika berita ini mencuat, tentu saya terpukul ya sebagai orang tua. Saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi, apalagi anak saya belum bisa bertutur kata yang lebih spesifik ketika mengutarakan sesuatu, seperti itu. Baik, selain tidak adanya CCTV dan juga terkait dengan pembayaran tadi, apakah Bapak dari awal pernah merasakan seperti ada kejanggalan nih untuk menitipkan anak Bapak di daycare ini? Baik, untuk 3 bulan terakhir yang saya rasakan adalah ketika anak saya di posyandukan, anak saya kan selalu ada bekal pagi sarapan ya, kebetulan makan siang dapat dari sekolah 1 kali dan snack.
Di 3 bulan terakhir itu anak saya itu tidak mendapatkan berat badan yang seharusnya, jadi stuck gitu ya, malah turun. Jadi ketika saya bandingkan dengan laporan harian, kok makanan selalu habis tapi berat badan tidak naik, itu yang saya curigai, itu yang pertama. Dan juga beberapa hari lalu ya sebelum digerebek itu, anak saya kan dia bekal ikan goreng gitu ya, kemudian mamanya tanya, adik makan ikannya tidak? Anak saya jawab tidak, ya miss. Jadi saya curigai memang beberapa bekal itu dimakan sama pengurusnya di sana, jadi memang tidak bisa naik berat badannya. Itu. Baik. Tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu orang tua korban juga, Pak. Kalau misalnya dari keterangan sebelumnya, orang tua ini menyatakan bahwa anaknya ini tidak mau makan ketika di hari akhir pekan begitu, seperti hari Sabtu dan Minggu. Karena biasanya di hari Senin sampai Jumat ini sekolah, mereka diberikan makanan hanya dengan nasi dan kuah. Jadi pas hari Sabtu Minggu ini mereka hanya ingin makannya nasi dan kuah atau nasi sama kecap aja. Kalau anak Bapak bagaimana? Apakah ada perubahan pola makan sendiri? Saya malah tahu di 2-3 hari terakhir ini ya, ketika saya coba misalkan makan pakai soto atau yang makanan berkuah, dia ingin pisahkan antara sayur mayur dengan ayamnya itu, jadi dia cuma pengen makan nasi dengan kuahnya. Jadi mungkin ada kesamaan motif juga di sini ya. Jadi saya pikirnya tidak aneh-aneh. Saya mungkin karena pikir anak saya kan kadang susah makan juga gitu kalau di rumah terutama. Itu ya yang terjadi. Baik, apa harapan Bapak dengan terkuaknya kasus ini, dan juga tentunya ini kan sangat memprihatinkan dengan orang-orang yang seharusnya kita percayakan untuk menitipkan anak-anak kita, tetapi malah memperlakukan anak-anak kita dengan tidak baik begitu. Baik, harapan yang pertama adalah untuk para pelaku agar dapat dihukum seberat-beratnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sekolah ini harus ditutup karena tidak memiliki izin. Harapan yang ketiga adalah untuk beberapa kementerian juga harus memberikan sertifikasi kepada daycare agar supaya setiap daycare setidaknya memiliki CCTV. Jadi legalitasnya jelas, orang tua merasa aman, dan kami juga tidak perlu mendengar lagi kasus-kasus yang serupa yang terjadi yang ada di Indonesia, seperti itu. Baik, untuk cara mengatasi trauma psikologis anak sendiri, apakah Bapak sudah berkonsultasi dengan psikologi anak, psikolog anak atau psikiater sendiri? Baik, saya sudah mendapati beberapa sosial media yang ada saya punya, itu beberapa komentar-komentar itu memberikan nomor dari KPAI yang ada di Kota Gede. Jadi saya coba untuk menghubungi nantinya ketika memang saya harus menghubungi untuk melihat apakah mental anak saya terganggu. Karena ini kan sangat berat ya, terutama untuk anak kecil di bawah usia 3 tahun. Jadi saya akan menghubungi itu dan tentu akan membawa anak saya ke psikiater untuk memeriksakan. Baik, terima kasih banyak Pak Aldewa sudah bergabung dengan Anyu sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih. 13 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan dan perbuatan tidak manusiawi di tempat penitipan anak di Yogyakarta. Polisi menyebut para tersangka berasal dari pengurus yayasan hingga pengasuh anak. Kondisi dia tangannya di portol gini. Kasus dugaan penganiayaan dan perbuatan tidak manusiawi di tempat penitipan anak Little Aresa, kawasan Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta terus bergulir. Terbaru, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan 13 tersangka dari kasus ini. Sebelum menetapkan tersangka, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan serangkaian proses penyidikan dari pemeriksaan saksi-saksi hingga melakukan gelar perkara. 13 tersangka berasal dari pengurus yayasan maupun pengasuh di daycare tersebut. Para tersangka ini memiliki perannya masing-masing. Belum diketahui motif para tersangka melakukan penganiayaan, tindakan diskriminatif, dan perbuatan tidak manusiawi ini. SLB atau kalau yang dari pemerintah pusat kan harus ada sertifikat atau kalau yang dari kita tiap hari minggu ini tanpa apa-apa ada masalah kan langsung ditahan sertifikat ada masalah. Dikasih baju, saya baru saya ngeliat kenapa nangis karena melihat anak saya pas ini kondisi dia tangannya di portol gini. Sementara sejumlah orang tua korban mengungkap dugaan kekerasan di daycare Little Aresa, Yogyakarta. Salah satu orang tua mengaku sempat mendapati anaknya dalam kondisi lebam di bagian tubuhnya.
UPTD PPA Kota Yogyakarta kini membuka layanan konsultasi dan pendampingan bagi anak korban kekerasan daycare yang mengalami gangguan secara psikologis. Ini sudah terjadi, ya mau gimana lagi, yang jelas itu kita nggak bisa gimana yang jelas kita negara hukum, proses saja. Dari 103 anak yang dititipkan, 53 diantaranya menjadi korban kekerasan dari pengasuh daycare. Rata-rata korban usianya masih di bawah 2 tahun. Pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak ini berawal dari informasi masyarakat dan diperkuat keterangan sejumlah orang tua yang mengaku anaknya selalu menangis ketakutan saat akan ditinggal di tempat penitipan anak. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.